hampir jadi wapres. Saya itu ya kalau meramal itu suka kejadian. Gitu ya, Pak. Tapi ngeramal saya jadi wapres nggak jadi. Nanti cerita dia. Madrasahnya itu udah bubar. Iya. Dia ijazahnya asli. Asli. Sekolahnya yang tidak. Yang paling titik nadir itu ya gara-gara putusan 90 itu. Iya. Tidak boleh menangani perkara yang ada kaitan dengan Pilpres. Iya. Karena ada ponaan di situ. Iya. 4, tidak boleh menangani perkara yang ada kaitan dengan PSI yang ketua umumnya ponaan juga. Ya gini. Ini Gimana, Pak? pernah ada sedikit Iya, kesalahpahaman. iya. Sehingga orang mempertentangkan antara Mahfud dan Jimli gitu. Itu Sering. gimana, Pak? Buku saya 82. Iya. Isinya pasti banyak beda pendapat. Beda pendapat sama Pak Mahfud. Kalau di MK misalnya putusan-putusan Pak Jimli sering juga saya kritik. Pak Jimli, terima kasih Pak ya. Kunjungan ini tempat Luar biasa saya ini. duduk-duduk diskusi dengan teman, ngundang tamu untuk ngobrol khusus gitu di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi Namanya apa wabarakatuh. ya? Ruang Sahabat. Ruang Sahabat. Salaman dulu, Pak. Podcast Terima Mahfud kasih. MD. Pak Official. Jimli. Hebat. Iya. Monggo, Pak. Boleh, Pak. Kalau yang satu lagi apa tuh? Terus terang, Pak. Oh, terus terang. ya. Kalau ini diam. Kalau ini ruang Enggak, sahabat, Ruang sahabat. berterus terang juga, tapi juga ada persahabatan. Kalau gitu. terus terang tuh bicara isu aktual, begitu. ruang sahabat itu bisa nostalgia, idealisme. Bisa juga perjuangan. soal aktual, Pak. Sekali-sekali juga Ya. kita bahas, ya. Ya baik, Gitu. pemirsa. Ya. Alhamdulillah. Saat ini saya kedatangan sahabat saya di ruang sahabat Mahfud MD Official, yaitu Profesor Jimli Asidiki. Saya kira sudah pasti orang tahu kalau Pak Jimli ini sahabat saya setidak-tidaknya sesama sebagai guru besar hukum tata negara dan sebagai sesama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Pak Jimli mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama yang membabat alas sampai mencari kantor, sampai mensejajarkan kedudukan MK dengan lembaga negara utama. Kemudian saya melanjutkan beliau pada periode kedua. Nah, yang lain-lain ternyata persahabatannya bersambung ke masa kecil secara ideologis dan secara kultural. Sama-sama. Kultur pendidikan, Alumni. sama-sama lulusan madrasah. soalnya. Iya. Tiba-tiba jadi ketua Hakim MK. Meski begitu nanti kami akan dipandu, Pak Jimli akan dipandu oleh Pak Puang. Oh, Puang. Puang dia. Rizal Enggak Mustari. Rizal aja gitu, bakal pakai puang. Tapi kalau Dengan Pak Jimli kan. kalau netizen nyebutnya Bruce Willis. Makassar. Iya. Oh, begitu. Silakan Mas Rizal. Ya, jadi Madura, Palembang, Makassar lah. Iya. Hebatnya Indonesia. Indonesia, Pak Jimli, terima betul. kasih, Pak. Terima kasih sudah hadir. Pak Mahfud memberitahu kemarin, Mas Rizal, Pak Jimli ini sekarang yang mesti kita ajak ngobrol. Karena ada banyak yang bisa bicarakan selain tentang persahabatan tadi. Alumni Madrasah Aliyah, Madrasah Ibtidaiyah, tidak terbayangkan menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi pertama, gitu ya. Lalu dilanjut Ketua Mahkamah Konstitusi kedua. Pak Jimli, ini ruang persahabatan, Pak. Dan juga sama-sama Ya. dosen perguruan tinggi Islam, Ya. Universitas Islam UI. Ya. Iya. Saya selain UI, saya Asyafi'iyah. Syafi'iyah, betul. Wah. Temannya Pak Ahmad Tirto Sudirman. Iya. Saya Pak Ahmad Tirto dulu rektor Unisba. Saya Purek 3. Nah, saya diangkat jadi sekjen Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam. Dia ketuanya. Oke. Jadi saya keliling terus ke UI, bolak-balik. ke Jogja. Gitu kan. Oh, iya. Pak Aceh Partadireja. dulu Rektornya salah waktu satu. itu, Iya. betul, Profesor Aceh Partadirja. Iya. Oh, masa-masa itu, Pak ya? Masa itu, Pak ini apa namanya? Purek 3-nya masih Dahlan. Dahlan dekan. Dahlan Taib. Dahlan Taib bukannya dekan. Bukan. Zaini Dahlan mungkin maksudnya. Kalau rektornya Zaini Dahlan, Purek 3-nya Dahlan Taib. Dahlan Taib. Dahlan Taib, ya, Tata Negara ya. Jadi Iya. bolak-balik, ya kan? Ke Malik Pajar di Malang. Ya. Waduh, Gitu ini kan? Oh, Pak iya. Jasman di Solo. Luar biasa masa lalu. Oke, Iya. dari desa sekalian, Pak Jimli maupun Pak Mahfud itu orang mengatakan ini adalah kompas atau pemberi arah hukum tata negara di Indonesia. Kira-kira begitulah ya. Nah, itu yang antara lain kita bahas. Jadi meskipun persahabatan, tapi juga ada ketokohan mereka yang kira-kira bisa memberikan inspirasi bagi Anda
dan namanya Ruang Sahabat, maka ruang indahnya persahabatan antara Pak Mahfud dan Pak Jimli, sahabat sesama satu visi, satu nilai, satu perjuangan untuk Indonesia yang adil, sejahtera dan bermartabat. Kita mulai nih. Pak Jimli tadi baru opening. Pak, hari-hari ini Bapak dan Pak Mahfud dipertemukan lagi dalam persahabatan selanjutnya di Komisi Percepatan Reformasi Polri. Itu yang paling baru kan, Pak? Yang sedang jalan. Yang sedang jalan. Nah, Maksudnya supaya cepat. ya, pastinya. Cuma nggak tahu ini kok Lambat. agak lambat. Kalau saya sama Pak Mahfud maunya cepet-cepet aja. Iya. Kita putus aja. Tapi Oke. ya kan kita harus dengar presiden dulu. Oke. Harus Ya kita demokratis. tunggu. Kalau gitu Pak, gambarannya seberapa matang rekomendasi yang disiapkan, seberapa jauh melangkah Komisi Reformasi? Mungkin Pak Jimli bisa menjelaskan dulu ke netizen sebelum kita masuk ke Ya soal insya persahabatan. Allah sudah 3 bulan, sudah lengkap. Ya, masukan dari masyarakat, lebih dari 100 organisasi, dari perguruan tinggi, udah kita dengar semua. Oke. Ya kan, sudah kita rangkum. Dan kita udah rumuskan, ada 2 kelompok ya, usul kebijakan. 1, usul kebijakan yang sifatnya operasional, lebih membutuhkan pengaturan internal, perpol, perkap. Dan ini jangka menengah, panjang, 3 tahun. 3 tahun. 2026 sampai 2029. Oke. Jadi nanti itu kita sambil ada yang bisa dikerjakan langsung sekarang oleh Kapolri sekarang. Oke. Tapi ada juga yang kita harapkan bisa dijalankan di Kapolri yang akan datang. Berikutnya. Nah, tapi separuh di antaranya itu kebijakan-kebijakan yang memerlukan perubahan undang-undang. Oke. Mungkin perubahan Perpres atau PP. Nah, untuk itu sebagian udah kita rumuskan, tapi ada beberapa isu-isu krusial yang perlu presiden sendiri yang mengambil keputusan, memberi arahan. Kita hanya menyajikan plus minus Ya. pilihan. Apa isu krusialnya Pak Mahfud kira-kira ya? Tanpa harus memberikan bocoran dulu ya, tetapi kira-kira yang agenda besar yang mesti Pak Presiden yang Pak Jimli tadi katakan. Gini, yang struktural itu yang nanti akan disampaikan ke Presiden, entah apapun isinya. Satu, soal kedudukan Polri di dalam struktur ketatapemerintah kita. Apakah langsung ke Presiden, apa kementerian, itu salah satu. Yang kedua, masalah penguatan Kompolnas agar ada pengawas internal. Seperti apa nanti penguatan Kompolnas ini? Yang ketiga, apakah Kapolri itu dipilih oleh DPR atau langsung diangkat? Oh, oke. Yang kemarin rame-rame itu apakah lewat fit and proper Lalu test yang atau enggak ya? keempat, tugas anggota Polri di luar institusi sipil di luar struktur Polri. Itu yang struktural. Yang lain itu sifatnya instrumental tadi, dilaksanakan Kapolri, dibuat perpol, dibuat apa macam-macam gitu lah nanti. Berarti kalau di hari-hari ini Pak Mahfud, Pak Jimli berarti tinggal menunggu ketemu Presiden untuk menyampaikan rekomendasi. Kita udah kirim surat, minta waktu, dan saya sudah sampaikan juga ke Seknek gitu. Ya mudah-mudahan dapat waktu segera. Kalau mau target 3 bulan, ya idealnya sebelum tanggal 7, tapi tanggal 7 kan hari Sabtu. Ya. Yang kedua, Presiden sekarang lagi agak sibuk mengatur jadwal, meyakinkan semua elemen masyarakat, ormas-ormas Islam dan mantan-mantan dulu untuk yang ini board of peace ini. Yang kemarin diputuskan di sana ya, di Davos ya. Kita maklum lah kesibukan Presiden. Ya kita tunggu aja. Ya. Tapi itu nanti akan saya perdalam Pak. Ada 4 babak nih Pak Jimli supaya kita lengkap bahasannya. Ada Mahaguru Idola, gitu ya. Beliau ini berdua Mahaguru Idola. Lalu ada reformasi Polri yang tadi kita bahas sedikit. Lalu ada reset hukum dan demokrasi. Kalau ada reset Indonesia, ini agak spesifik. Reset hukum dan demokrasi, lalu terjaga dan terpercaya. Terjaga itu bahasa Arabnya Mahfud. Terpercaya itu Siddiqi. Jadi kita ini kayak bicara di Liga Arab nih kira-kira gitu. Bahasa Mandarinnya ada Qian Li. Oh, Qian Li. Yang tulisannya persis As-Siddiqi itu. Oh iya. Gitu ya. Iya. Saya dikasih tahu orang-orang Mandarin, Pak tulisannya begini Pak, Qian bacanya itu Jimli. Jadi Jimli sama As-Siddiqi itu sama maknanya. Bisa aja. Qian Li ya. Qian Li. Ya.
Pak Mahfud dan saya mulai dengan dulu, di mana Mas pertama kali Pak Mahfud dan Pak Jimli itu bertemu, berkenalan, lalu membangun persahabatan sampai sekarang. Pak Mahfud dulu deh, sebagai tuan rumah, nanti Pak Jimli meneruskan. Iya. Kalau Barangkali saya dia ada lupa nanti. Makanya saya tahu Mahfud Pak, dulu deh. saya nggak tahu Pak Jimli Ini kapan menguji kenal saya. udah ingat nih Pak Jimli nanti kayak apa versinya. Tapi nama Pak Jimli itu waktu kami sama-sama muda lah ya di awal tahun 80-an, akhir-akhir 80-an sampai 90-an gitu, Pak Jimli ini sudah cukup dikenal sebagai orang yang dekat dengan atau satu grup dengan kelompok hukum tata negara UI. Waktu itu karena Ismail Suni kan yang paling terkenal. Oh, Ismail Suni senior Ismail lah Pak Suni. itu ya. Nah, di gitu situ ya. ada nama Jimli, Harun Rashid. Rashid, siapa lagi itu, Helmaili Ibrahim dan macam-macam Iya, lah. iya, Ada nama Jimli di situ. Saya kenal nama itu. Tapi kalau saya Pak ketemu, Mahfud di Jogja waktu itu ya Mas? saya ya? di Jogja, Ya. di Jogja. Kalau saya ketemu langsung sama Pak Jimli, itu di awal reformasi. Sebelum reformasi kan ramai itu ICME. Pak Jimli itu sekjen yang pertama tuh. Pak Jimli ya, sekjen pertama ICME. Namanya udah sangat kenal, sering ketemu, sering Sebetulnya salipan. bukan sekjen, sekjennya Pak Wardiman. Wardiman. Wardiman Saya Joyonegoro. wakilnya. Wakilnya, Wakil sekjen. Wardiman Joyonegoro Oke, ya. lanjut Pak. Nah di situ sesudah reformasi itu kan kemudian ada usul amandemen kan. Nah itu ahli hukum tata negara bertemu di rumah Pak Ismail Suni atau pokoknya di Jakarta. Di situ Pak Jimli mewakili Jakarta, saya mewakili Jogja gitu untuk ahli-ahli HTN itu. Lalu bersepakat kita mengusulkan amandemen Undang-Undang Dasar itu di awal-awal reformasi dipimpin oleh Pak Ismail Suni di rumahnya Pak. Di Jakarta sini ya? Iya, Di Kebayoran. Kebayoran, Pak. Oke. Harun Al-Rashid, saya gitu. Ada 6 atau 7 orang gitu waktu itu. Nah di situ saya langsung bertemu Pak Jimli. Pak Mahfud ingatnya di situ pertama Ingat kali di situ ketemu Pak pertama Jimli? kali ketemu Oke. fisik ya. Lalu ditanya Pak Jimli, Pak Mahfud tinggal di mana? Saya di HI, saya bilang saya nginep di HI. Naik apa? Ya ini naik taksi. Udah saya antar. Nah diantar oleh Pak Jimli. Oh, hebat juga Pak Jimli, mobilnya bagus juga. Waktu itu. Udah punya mobil bagus. Pak Mahfud padahal berkunjung di Jakarta lah waktu itu ya, tinggal di berkunjung hotel. ya. Di situ lalu saya mulai kenal dan seterusnya masalah-masalah hukum tata negara itu kami selalu ketemu. Beliau dulu ketua Asosiasi Hukum Tata Negara itu Pak Ismail Suni, lalu digantikan oleh Pak Jimli? Sri Sumantri, Oh, Pak baru Sri Pak Sumantri Jimli. dulu. Pak Jimli diganti oleh saya. Pak Jimli ketiga, Pak Mahfud keempat berarti ya? Oke. Nah itu. Nah terus sampai sekarang masih ada itu asosiasi pengajar HTN dikendalikan oleh anak-anak muda lah sekarang. Nah ingat saya di situ kami tentu sama-sama aktif sebagai sesama dosen di Pak Jimli ngajar di UI, saya juga ngajar di UI gitu di Fakultas Hukum. Jadi sering ketemu di forum-forum dan sebagainya. Oke. Karena Pak Akhirnya Jimli saya menggantikan beliau di MK juga, beliau ketua Oh MK. iya ya, Bapak. Iya kan? Bapak menggantikan Pak Jimli sebagai ketua MK juga, yang meneruskan. Iya. Ya. Pak Jimli, siapa tahu ada ingatan lain, Pak. Di mana Nah, ketemu? kalau ingatan saya sih sudah lebih dulu. Oh. Saya kenal di Jogja. Oke. Ya kan? Ya itu tadi saya bilang, saya kan sekjen Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Keliling Islam. beberapa tempat kampus-kampus. Ketua umumnya Rektor Unisba, Pak Ahmad Tirto. Ahmad Tirto Sudiro. Yang kemudian menjadi Ketua DPA. Saya sekjen. Oh, Rektor-rektor ini ketua-ketua. Wakil ketua Pak Acep, Pak Malik Fajar, Malang ya. Jadi saya suka warawiri keliling, I see. ketemu sama dia. Mahfud di Ketemu di Jogja. situ. Oh. Saya sudah belum kenal, intens, tapi kenal. belum intensif, ya kan? Iya, iya, iya. Nah, saya bergaulnya itu masih dengan Pak Dalan Taib. Nah, terus ya saya ini aktivis sejak muda. Iya, iya, iya. Dia di mahasiswa, di pemuda masjid. Saya pernah Majelis Ulama juga kan? Majelis Ulama. Majelis Ulama juga ya? Jadi jelek-jelek ini ulama juga ini. Iya, Pak Sekretaris Majelis Ulama ya sempat Sekretaris ya? Iya, Majelis ingat Ulama. saya. Iya, iya, iya. Enggak, sekretaris 2. Sekretaris 2. Itulah yang memprakarsai Loka Karya Bunga Bank tahun 89 merekomendasikan dibentuknya BMI, Bank Bank Syariah. Muamalah. Bang Muamalah, Bank Tanpa Bunga Saya itu. ketua panitianya. Wah, luar Nah, biasa. terus Iya, sambil iya. begitu kita kenal dengan Pak Habibie menyiapkan ICMI. Ya saya pula di tukang konsep-konsep kan, anggaran dasar lah segala macam.
Ijmi Pak ya. Iya, nah jadi yang tadi diceritakan, saya ingat itu. Jadi tahun 98 itu kami intensif bertemu ahli-ahli tata negara. Nah, jadi begitu Pak Habibie jadi wapres, saya diangkat jadi asisten wapres. Asisten wakil presiden, betul. Yang wapresnya menjadi presiden. Jadi saya nggak yang saya asisten ini nggak ada. Udah jadi presiden. Iya. Sesudah zaman Habibie nggak ada lagi sekarang jabatan itu. Asisten wapres. Jadi saya asisten wapres terakhir yang wapresnya tidak ada. Jadi kalau ada tamu datang, Pak Jimli, ini yuk wapres ada interim nih. Bener. Jadi waktu itu kami membentuk Pak Habibie itu membuat Komisi Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani. Lalu ada kelompok politik, SBY ketuanya, kelompok hukum, saya. Nah, yang kami anuin ada Bagirmanan, ada banyak macam. Harun Al-Rashid masih ada. Pakar hukum. Maka kami membentuk namanya itu panel ahli perubahan konstitusi. Nah, itulah yang pertama menyusun konsep untuk perubahan pertama. Dari tim kami itu. Semua partai kita supply. Nah, dalam kaitan itu ahli-ahli dari seluruh Indonesia suka kita undang. Nah, kadang-kadang terbatas di rumah Pak Ismail Suni. Nah, itu beliau hadir itu. Pak Mahfud hadir di situ. Jadi itu banyak sekali yang kita kerjakan selama reformasi itu. Nah, saya kenal sama beliau itu salah satu narasumber yang utama untuk ide-ide reformasi konstitusi. Itu waktu itu. Oke. Saya selalu ingat sama dia. Waduh, masih ingat ya? Oh, ingat. Cuma bedanya dia lebih hebat dari saya ini. Oh gitu. Kata Pak Mahfud, Pak Jimli lebih hebat. Saya nggak pernah jadi menteri. Dia 2 kali Pak. Bolak-balik jadi menteri. Iya kan? Hampir jadi wapres. Jadi kalau mau ini orang saling memuji begini nih. Kalau ditandingkan dia ini tandingannya Yusril. Iya Pak ya. Nah, Yusril. Masuk calon wapres juga menteri ya. Dia. Oh, bukan wapres dia. Capres. Calon presiden. Iya benar Pak. Waktu itu ketemu dengan masih Gus Dur MPR, kan? masih MPR, betul. Nah, jadi jangan disandingkan sama saya jauh ini. Dia lebih hebat ini. Tapi yang pertama kali MK Pak membangun MK dan mengenalkan yang itu sebagai lembaga terpandang. Yang ngajak saya ke MK kan beliau. Gitu. Wah, ketika muncul, ini ada calon-calon hakim MK yang bagus nanti, ada Pak Mahfud, ada Pak Yusril, kata dia. Loh kok Pak Jimli nyebut saya? Itu Pak ceritanya. Saya udah bilang nama dia itu waktu dia di Jember ya. Iya, rektor apa? Universitas Kadiri. Saya diundang kuliah umum itu. Iya, saya ngasih kuliah umum di Kadiri. Di sana. Iya, Saya jadi rektor di sana. Dia rektor. Iya. Saya bilang ini calon hakim MK masa depan. Sudah saya bilang begitu. Ini benar ternyata. Ternyata luar Karena biasa. terus dimuat oleh koran. Ada calon hakim MK besok. Itu Pak Mahfud, Pak Jimli, kita ndak kekurangan ahli, kata Pak Jimli. Loh, saya mulai tertarik ya, saya ke sana beneran. Jadi percaya diri Pak ya. Saya itu ya kalau meramal itu suka kejadian. Gitu ya Pak. Tapi ngeramal saya jadi wapres nggak jadi. Nah itu nggak sempat saya ramal. Itu salahnya. Itu Pak JK yang ramal kalau itu. Wah ini kalau ngomong nostalgia sama orang hebat itu nggak maju-maju nih, kita nggak bahas-bahas nih. Saya mulai pas sekarang masuk. Kita reformasi, balik lagi ke reformasi Pak. Kalau itu jadi diserahkan Pak, membayangkan minggu-minggu ini diserahkan, Presiden mengeluarkan kebijakan. Pak Jimli sama Pak Mahfud membayangkan akan ada perubahan signifikan di wajah dan institusi Polri yang sekarang jadi dihujat banyak orang. Kalau itu dilakukan Pak, rekomendasinya? Iya, ini kan bukan untuk siapa, tapi untuk bangsa dan negara. Jadi internal polisi pun saya selalu bilang ini bukan untuk Anda, tapi untuk institusi Polri masa depan. Dan Polri itu maksudnya untuk bangsa dan negara. Jadi jangan seperti Presiden pernah bilang waktu memberi arahan kepada kami itu. Dia bilang itu spirit the corps itu penting sekali. Tapi jangan berlebihan. Kata Presiden. Presidennya ngomong begitu. Karena dia kan tentara. Dia tahu tentara pun spirit the corps-nya tinggi. Nah, gitulah kira-kira. Maka
kita berharap ada perubahan yang fundamental, bukan hanya titik koma. Gitu loh. Iya. Nah, yang kita akan laporkan itu akan berdampak serius, ya kan? Berdampak serius, Iya, maka tim internal sudah saya ingatkan ini kita sama-sama hasil komisi reformasi dan tim reformasi internal sama aja. Hasil Anda sama dengan hasil kita. Nah, begitu ada 10 poin kesepakatan Komisi 3 kemarin saya ditanya kan. 8 poin, Pak. 8 poin. Oh, itu bagus itu, saya bilang itu nanti jadi bagian dari apa yang kita bicarakan internal. Tenang aja, nggak usah diadu-adu gitu. Nggak usah diadu maksudnya jangan mau gitu ya. diadu. Kalau Pak Mahfud, apa yang Pak Mahfud membayangkan signifikan diharapkan berubah dari polisi, Pak? Ya kan banyak lah kalau memang. Karena sebenarnya sih apa yang dipikirkan oleh DPR, dipikirkan oleh Polri, dipikirkan oleh tim reformasi itu kan sebenarnya sama semua ya. ingin baik. Ingin baik. Melihat masalah, inilah masalahnya sama. Lalu jalan keluarnya bisa macam-macam gitu. Nah, pokoknya nanti kalau Bapak Presiden itu betul-betul itu saya kira wajah Polri akan baik gitu ya. Tapi apa nanti aja itu belum boleh sekarang kita bicara substance soal itu. Tapi lalu Pak Jimli, Jadi kan forumnya bukan terus terang ini. Iya. Ini sahabat. Balik ke sahabat, Pak. Nah, karena sahabat itulah, Pak. Yang lucu tuh diomongin orang jauh-jauh malah bukan substansi. Gimana sih 10 orang itu kan 2 lawan 8, Pak katanya. Pak Jimli sama Pak Mahfud melawan 8 orang yang pimpin mantan Kapolri dan 3 menteri aktif. Gimana? Perdebatan-perdebatan di dalam seperti apa sih, Pak? Iya. Ini lagi-lagi persahabatan ini berdua melawan 8. Perdebatan, tapi kan ujung-ujungnya kan akal sehat. Kita kan ngomongnya akal sehat aja. Saya bilang, saudara-saudara, kita ini jenderal semua ini. Iya, di bintang 4 semua. Semua profesor, sama profesor semua. Kalau soal bintang, ini ada yang Lebih banyak bintangnya. bintangnya 10, 9. NU ya? NU-nya 9, kami Kami 1. Pada ketawa untuk Perang bintang ya? Iya, Perang untuk bintang ya? menggambarkan kita sama-sama orang punya bintang, udah kita diskusi aja. Apa Pak jadinya? Kalau seperti itu berarti rame-rame kemarin di DPR ketika Kapolri mengatakan bahwa kita kedudukannya di bawah Presiden, itu juga mungkin akan masuk dalam putusannya komisinya nanti ya? Ya, itu kan di antara banyak isu yang kita dapat masukan, itu salah satunya. Oke. Nanti itu kita laporkan pada waktunya lah. Oke. Kita geser sekarang ya. Tadi sudah reformasi Polri, sekarang Maha Guru Idola. Ya, Maha Guru Idola. Ini Pak Mahfud dan Pak Jimli Idola ini siapa? Idola banyak orang, Pak. Idola anak muda, idola para intelektual muda. Dan satu yang membuat Pak Mahfud dan Pak Jimli itu menjadi pujian atau katakanlah orang-orang mungkin membayangkan bahwa akan seperti karena Bapak punya jabatan banyak, keluar masuk di pemerintahan, dan sampai sekarang masih memberikan komitmen dan kontribusi bagi negara. Pak Jimli, Ketua Mahkamah Konstitusi pertama, lalu pernah menjadi Ketua DKPP, lalu pernah di Dewan Perwakilan DPD ya Pak ya? Iya, DPD, lalu itu tadi Tim Pres pernah, asisten wakil presiden, banyak sekali. Pak Mahfud menteri, lalu anggota DPR, lalu MK, lalu menteri lagi, sekarang Komisi Reformasi. Apa rahasianya bisa menjadi tokoh seperti itu? Ini pertanyaan serius itu yang punya rahasia, Pak. Makanya saya tanya, apa rahasianya? Saya kira banyak yang anak muda Gen Z itu membayangkan dua tokoh ini gimana ya kita bisa, apa Pak rahasianya? Iya, kita dididik sebagai aktivis, ya semangatnya menyumbang untuk negeri, supaya kita ini tampil bermanfaat bagi sesama. Khairun nas mayanfa'uhu linnas. Nah, itu dari madrasah itu. Itu kan. Tapi itu sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi sesama. Nah, jadi kalau sikap saya dari mahasiswa ya begitu, aktif. Saya aktif cari duit, saya kerja dulu. Saya aktif membaca dan menulis sehingga di kelas sangat menonjol. Tapi saya juga memimpin organisasi-organisasi. Ya kan, di dalam kampus dan di luar kampus, remaja kampus. Dan bahkan saya sejak mahasiswa jadi khotib terkenal setiap Jumat. Sejak mahasiswa? Iya, kita ini khotib terkenal. Cuma sekarang
udahlah bagi tugas udah nggak usah lagi dah. Jadi saya itu di mana-mana. Nah, bahkan saya pernah kerja di LP3IS, gitu juga. Sebagai apa? Peneliti? Sebagai pembina industri. Oke. Kecil, membina koperasi segala macam. Jadi hidup saya itu terus aktif gitu, ya kan, bermanfaat bagi sesama. Sehingga satu hari saya karena aktif gitu di ICMI ikut terlibat, di MUI ikut terlibat dengan aktif gitu. Bersamaan ya, berbagai organisasi itu. Karena MUI awalnya itu kan di Al-Azhar. Oke. Saya ketua remaja belajar Al-Azhar, Youth Islamic Study Club tahun 78. Kemudian mendirikan Badan Komunikasi Pemuda Masjid. Saya ketua umum yang kedua. Jadi keliling terus, tidak habis-habisnya. Sehingga dunia aktivisme dan intelektualisme itu menyatu. Sampai satu hari saya diangkat jadi, sebenarnya pertama saya diangkat jadi staf ahli Mendikbud tahun 93. Itu eselon 1B. Staf ahli Mendikbud ya. Jadi mulai 93 terus nggak berhenti-berhenti. Nggak berhenti-berhenti. Kenapa begitu? Ya karena orang merasa membutuhkan. Ya kita. Pak Mahfud gimana Pak? Ya sama. Tadi Pak Jimli mirip-mirip lah kira-kira. Tadi gimana miripnya satu ya, yang saya tekankan. Yang lain bahwa semangat, aktivisme dan sebagainya. Tapi tadi Pak Jimli nyebut, itu dalil dari madrasah lah itu. Karena Pak Jimli itu sekolahnya sekolah madrasah. Kesamaannya dengan saya, mulai dari kecil. Itu sekolahnya di sekolah agama terus. Sekolah agama terus. Yang sampai era Orde Baru, sekolah agama itu dianggap sekolah pinggiran lah. Nggak ada harapan. Ya jadi guru, jadi pegawai kantor Departemen Agama gitu. Pak Jimli itu sekolah agama terus tuh, nggak pernah. Nanti cerita dia. Madrasahnya itu udah bubar. Iya, saya pengen ke situ Pak Nanti. Nanti cerita kayak apa sih Maha Guru Idola itu SD-nya kayak apa sih? Pengen tahu saya. Dulu di pesantren Madrasah Ibtidaiyah, saya di pesantren Merangkap SD negeri. Dia dua sekolahnya, SD Merangkap. Iya, Merangkap. Karena pesantren ya. Pagi sore ya pesantren. Ibtidaiyah. Lalu saya sanawiyahnya SMP-nya pendidikan guru agama, Pak. PGA. Nah, padanannya kan sanawiyah. Lalu perguruan SMA-nya saya PHIN, Pendidikan Hakim Islam Negeri di Jogja. Nah, baru ketika saya di PHIN dan Pak Jimli waktu itu setingkat SMA nanti bercerita. Tuh ada kebijakan pemerintah bahwa sekolah-sekolah agama itu boleh masuk ke perguruan tinggi umum. Di masa itu baru. PHIN boleh masuk ke Fakultas Hukum. Universitas mana gitu ya. Aliyah juga. Aliyah masuk ke Fakultas Hukum, PHN ke Fakultas Hukum, Fakultas Pendidikan, Fakultas masuk ke umum, gitu. Nah kami penikmat itu, kami gelombang dari kebijakan pemerintah bahwa pendidikan agama dan pendidikan umum itu ijazahnya disetarakan, boleh. Yang SMA boleh masuk IAIN, yang madrasah itu boleh masuk UGM, ITB. Beruntung sekali angkatan itu berarti ya. Ini kami gelombang pertama yang masuk. Yang dulunya dari pesantren, dari madrasah itu yang tadinya merasa manusia kelas 2 tiba-tiba ada peluang lah kira-kira gitu. Saya masuk ke Fakultas Hukum, saya juga masuk ke UGM, terus ke S3-nya gitu. Di situ Pak Jimli terus di UI dan seterusnya. Dan kenapa bisa bertahan ya? Yaitu tadi kami bergerak dari zaman-zaman susah ya. Harus berjuang hidup, harus jualan, harus bantu orang tua dan cari beasiswa terutama belajar nulis agar dapat duit kan gitu tadi. Saya sama. Hidup nulis dari, gitu. Hidup nulis. Wah, senang sekali kalau dapat honor tulisan koran gitu. Nah, begitu kami berangkat dari sekolah agama yang dulu dianggap pinggiran memang waktu itu pinggiran. Dan itu menurut saya harus disebut merupakan hikmah dari perjuangan bapak-bapak kita yang pada tahun 51 tanggal 20 Januari tahun 51 Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang satu dari Masumi namanya Bagder Johan. Itu Menteri Pendidikan dan Pengajaran, yang satu Menteri Agama Wahid Hasim. Membikin SKB bahwa sekolah agama dan sekolah umum itu harus sama civil effect-nya. Nah, itu munculnya pada tingkat SMA itu nantinya
yaitu pada tahun 78 itu Ya, sudah waktu banyak Mufti masuk ke Ali. perguruan tinggi. tinggi. waktu Tadinya Mufti jalurnya Ali. ke IAIN, apa sekolah agama semua ya. Iya. Ini ke universitas Dulu sekarang. madrasah apa itu kan tidak pakai akreditasi, tidak pakai SK. Iya. Nah, kami sama dengan Pak Jimli di situ. Nah, sudah itu muncul gerakan-gerakan di era reformasi, tuntutan akan perubahan itu yang paling dianggap inti gitu kan, reformasi konstitusi. Pada waktu itu semboyannya itu tokoh-tokoh reformasi, tidak ada reformasi tanpa perubahan konstitusi. Iya. Itu waktu itu. Waktu itu semboyan. Tidak ada reformasi Nggak tanpa bisa perubahan Anda mau konstitusi. mengubah negara ini menjadi lebih baik kalau Demo-demo itu konstitusi. temanya. Itu temanya. Iya, Itu. 97 98. Jadi perubahan mendasar yang diinginkan lah Jadi kira-kira keliru gitu. kalau Iya. orang mengatakan perubahan konstitusi di Indonesia itu dibiayai asing. Enggak, dari kampus. Bahwa mungkin ada asing dimintai bantuan dana, Belakangan. fasilitasi Itu belakangan baru muncul ya. Itu dari kampus. Sampai Pak Ismail Suni ditahankan karena bicara itu dulu. Iya. Gitu. Memang sudah lama, bukan dari luar. Bukan Jadi produk orang-orang luar. hebat depan saya ini sekolahnya tuh ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Pengen tahu Prof Jimli itu SD-nya pasti hebat banget lah. Dicerita Pak, ini SD-nya Pak Jimli seperti apa? Lalu SD-nya melahirkan hebat. seperti profesor seperti Pak Jimli. Kalau saya konsisten ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Aliyah, oke. Jalurnya itu terus ya. Itu, Bukan sekolah umum ya. konsisten. Di situ jalur Jadi itu. konsisten istiqomah. Istiqomah. Oke. Lalu Nah, jadi apa namanya, sesudah tamat aliyah, ya kan, karena ada kebijakan tadi, Iya, Pak Mahfud bilang boleh tadi. itu. Nah, itu angkatan pertama kami dites di Senayan. Senayan. Banyak itu anak-anak SMA. Senayan di Gelora Bung Karno. Jadi saya dulu masuk sore. Ya. Ansor. Ansor, Anak anak sore. sore. Kalau Yusril masuknya pagi. Oh, Yusril pagi. Ya kan? Nah, kalau keluarganya dia bisa membiayai, saya enggak. Iya, Karena enggak punya, ya saya kerja Wow. di kedutaan Pakistan sebagai penerjemah dulu. Awal-awal tahun 74 75. Nah, saya kemudian melamar, saya lihat yang sore itu, yang bisa itu hanya Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Tapi Fakultas Ekonomi hanya menerima bachelor. Jadi bachelor. Ya. Sudah kalau sekarang D3. Levelnya D3 ya. Nah, Ya. Jadi yang bisa masuk mulai satu itu Hanya Fakultas Fakultas Hukum. Hukum, yang terbuka buat Maka apa? saya masuk Fakultas Hukum. Oke. Jadi begitu tes, Masya Allah di Istora. Ribuan orang Ya, kaget. puluhan ribu. Oh, puluhan ribu. Yang diterima 300 orang. Alhamdulillah lulusan Ya, aliyah. lulus Masuk FAUI. dan termasuk ranking Yang terbaik. Mayor. Oh, oke. Gitu. Oh, Nah, dahsyat. jadi lulusan sesudah reformasi, Pak Menteri Agama, dia jadikan saya role model di iklan. Oh. Lulusan madrasah. Oh, ya, sampai jadi bintang iklan nih. Bintang iklan. Untuk menunjukkan, nih Ketua Mahkamah Konstitusi lulusan madrasah. Nah, gitu loh. Tapi sebelum itu ada lagi yang lucu ini. Nah, ini bikin dekar ya gitu, Pak. Waktu Yang saya gitu. staf ahli Mendikbud Iya. tahun 93, tahun 94, kepala sekolah ibtidaiyah saya datang ke Jakarta, ke rumah. Dari Palembang. Dari Palembang, Oke. nggak pakai janjian. Dia menyampaikan bahwa sekolahnya itu mau roboh. Sekolah ibtidaiyah. Ibtidaiyah SD itu ya. Sekolah kamu dulu mau roboh, ini begini gambarnya. Jadi tolong carikan bantuan. Ya Pak Kiai, Ustaz, saya bilang. Ini staf ahli menteri lah ya. Iya, kira-kira staf gitu. ahli menteri. Iya. Nah, saya kasih kusuk kan. Iya. Nah, maka oleh Kementerian Agama, ya dibantu. Ke Kanwil dan sebagainya. Tapi sesudah 3 bulan, ke Kanwil Sumsel, Palembang, datang sama saya, menghadap staf ahli Mendikbud. Itu loh. Iya. Nah, Pak, mohon maaf, itu ternyata sekolah Bapak itu tidak terdaftar. Jadi tidak Sekolahnya ketua. Iya, staf ahli menteri. kami tidak bisa membantu dengan APBN karena ini prosedurnya begini. Oh begitu. Jadi sekolah saya itu apa statusnya? Ini begitu. Saya suka bercanda. Masya Allah, statusnya hanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dari sekolah itu bisa melahirkan ketua MK. Ketua luar biasa. Jadi maha guru idola. Ya, dia maksud. Untung Yang SD-nya tidak terdaftar. Alhamdulillah saya menghadap Menteri Agama Tarmizi Tahir. Saya ceritakan. Tarmizi Tahir, Menteri ya, Agama. akhirnya dia dibantu sama dia. Jadi itu gedung.
Waduh, senang sekali kepala sekolah saya. Jadi saya tercenung sendiri. Masya Allah, sekolah saya itu nggak ada statusnya rupanya. Gila ya. Tapi ijazah berarti aman dong Pak ya? Ada. Ya ada ijazah ya. Jadi ijazahnya asli. Asli. Sekolahnya yang tidak. Karena zaman dulu kan Iya. diberi penghargaan sama tapi tidak diberi status, ijazahnya Nggak ada yang status boleh Pak ya? daftar, Memang nggak ada gitu. status dulu, nggak ada. Dulu Tahu nggak nggak ada ya? status. belum ada. Apa sih belum ada status ya? Pokoknya Bisa madrasah, makan, apa. boleh masuk SMP, boleh masuk ini. Itu kan nggak ada. Jadi Pak Mahfud masih bagus sekolahnya. Ada statusnya. Ini ketua MK pertama nggak jelas statusnya. Statusnya. Jadi kalau ada orang persoalkan ijazah saya, waduh bahaya ini. Ya. Saya lanjut sekarang Pak Mahfud dan Pak Jimli itu kaitannya dengan Maha Guru itu dikenal dekat juga dengan generasi muda, intelektual muda, ya. Ya. Kalau tadi Pak Jimli menjelaskan, Pak Mahfud melihatnya seperti apa Pak? Anda berdua itu kan bertiga dengan Prof. Yusril selalu dipandang sebagai tokoh yang jadi itu tadi kiblat orang untuk mengerti soal hukum. Kalau ke generasi berikutnya, Pak Mahfud ada harapan nggak Anda melihat itu? Saya melihat ada gelombang-gelombang baru yang bagus. Kebetulan saya dan Pak Jimli itu dengan generasi-generasi muda tuh sama dekat. Yang sekarang ada di level di bawah saya itu lihat ada begitu, Pak. Iya. Saldi, Refli, itu kan orang-orang kami semua dulu kan orang kita Saldi, Refli, si Zainal Arifin Mokhtar, Uceng, Fitri, Susantri itu Fitri, kita udah dekat waktu itu sering diskusi. Malah zaman Pak Jimli mereka diangkat menjadi staf ahlinya Pak Jimli ya di MK. Oh, di MK Ketua waktu itu, Pak. Mereka nih anak-anak yang sekarang menonjol itu dan itu selalu diskusi aja Kumpulnya di MK. Di MK. Iya. Jadi dikader oleh Pak Jimli itu anak-anak yang sekarang termasuk top Ferry di Amsari dan situ. segala macam itu? Ya, Ferry Amsari dengan saya. Kalau Perry waktu itu belum. Ferry belum waktu Ya, itu ini dengan kan Pak, tapi generasi dengan Pak Mahfud ya. Kalau dengan saya Ferry ya. Sudah. Oke. Dia udah pulang dari Amerika kan sering hubungan. Bahkan dulu waktu Ya. saya ketua MK itu saya bikin pengajian konstitusi di rumah. Di rumah Bapak, di rumah Widya dinas. Chandra. Mau Widya Chandra. Oke. Oh, jadi tokoh-tokoh itu saya undang, saya ikut pengajian konstitusi. Misal Pak Hari Hamzah, gitu-gitu. Yudi Krisnandi. Itu adalah alumni pengajian konstitusi semua. Jadi aktivis-aktivis. Itu waktu Pak Jimli ya, ketua mahkamah ya, ketua MK ya. Ya, jadi sejak 2004 itu suka kumpul di rumah. Di itu. rumah. Oh, rutin ngaji konstitusi Ngaji konstitusi. bagi para aktivis. Wah. Nah, ada pada jadi semua, ada yang jadi wamen, ada yang jadi menteri. Jadi kita Pak, optimis lah kalau ahli ya. Oh, Kalau ahli ya? Kalau sekarang Jadi gelombang. Banyak, banyak Pak, ya? sekali. Jadi Banyak ya? rebutan hukum konstitusi itu sekarang. Banyak ya. Dulu sebelum reformasi itu yang namanya hukum tata negara itu tidak menarik. Iya katanya ya. Calon camat ya. Oh gitu Pak. Satu, kalau dia aktivis kritis di bidang hukum tata negara, suka ditangkap. Yang kedua, itu honornya nggak ada itu. Penghasilannya tidak ada tempat praktek nggak ada. Iya. Ya kan? Iya. Nah, maka dosen-dosen tata negara itu dikit, mahasiswanya pun dikit. Gitu. Nah, jadi sesudah reformasi sesudah ada MK, maka sampai sekarang ini semua ahli hukum itu ya kan mengaku sebagai ahli tata negara semua. Padahal dulu kurang. Dulunya nggak mau ngaku tata Dulu negara. nggak mau tata negara. Gitu ya. Sekarang banjir Pak, yang muncul jadi bintang-bintang televisi sekarang itu Wah, tata hebat. negara semua tuh orang-orang hebat itu, Hebat, anak muda hebat. itu. Hebat. Kita lanjut Pak ya. Tentang reset hukum dan demokrasi sekarang. Jadi ini agak serius lagi nih Pak. Kalau tadi sudah bersahabatan, bicara sekolah, reset hukum dan demokrasi. Dalam beberapa kesempatan ini lagi ramai tentang riset Indonesia. Ya, itu terutama pasca buku Riset Indonesia Lahir yang dikarang oleh teman-teman jurnalis dan aktivis. Nah, Pak Jimli juga Pak Mahfud dalam beberapa kesempatan mengapresiasi ide itu, buku itu, dan gagasan itu. Kalau dalam kacamata Pak Jimli dulu deh, apa yang perlu direset Pak dari Indonesia, khususnya kalau dalam bidang hukum dan politik atau demokrasi? Ya, saya sudah 10 tahun ini mengumandangkan perlunya evaluasi sistemik. 10 tahun ini? Iya, Oke. sudah sering gitu. Nah, jadi karena
post reformasi itu kan tidak semua produk reformasi 1, 2, 3, 4 itu sempurna. Apalagi kalau kita lihat implementasinya. Kan banyak benturan-benturan dan sebagainya, sehingga mau tidak mau kita harus kaji ulang. Bukan hanya misalnya ada mengusulkan supaya GBHN dihidupkan. Itu bagus-bagus saja, tapi bukan cuma itu. Itu kan harus lihat bagaimana kelembagaan demokrasi kita, bagaimana penataan ulang MPR, DPR, DPD, gitu kan? Bagaimana tentang KY, bagaimana tentang sistem etika bernegara. Apa ndak bisa kita perkuat dengan memanfaatkan KY sebagai pintu masuk. Walhasil ada banyak sekali yang perlu dikaji ulang. Nah, itu kebetulan kalau bahasa anak muda riset. Nah, itu cocok saya. Maka bukunya Farid Gaban dan Dandi dan kawan-kawan. Saya puji, bahkan saya WA tuh Farid Gaban, bagus ini. Walaupun banyak yang salah paham. Ada polisi yang diskusinya dilarang. Aduh, itu bikin malu itu. Jadi saya rasa biar aja, toh nanti hasilnya apa yang perlu diriset itu tergantung public discourse. Jadi jangan dulu ditutup peluang untuk diskusi dan debat. Jadi saya rasa debat publik itu memberi warna substantif kepada kualitas demokrasi. Jadi jangan buru-buru mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak, majority rule, kasak kusuk tok jadi undang-undang, kasak kusuk tok lah, itu bukan demokrasi tapi demokrasi formalistik. Gitu. Nah, yang penting tuh ruang publik ini harus diisi supaya jangan diisi oleh isu-isu yang nggak boleh juga kita kecilkan ya. Tapi maksudnya isu masa depan. Jangan habis waktu misalnya ngurusin ijazah gitu loh. Itu oke lah. Itu oke lah, ada gunanya agak. Cuma maksudnya kita harus berpikir public policy untuk masa depan. Energi diarahkan ke sana kira-kira gitu ya. Jadi saya dukung ini buku riset itu untuk Pak Mahfud? Sama. Apa, Pak? Jadi pikiran Pak Jimli itu sebenarnya kan sudah sangat sejalan dengan ini, bahwa harus ada evaluasi kembali sesudah 27 tahun reformasi kan ini. Kan perlu dipelajari lagi kan. Buku saya itu kayak apa kan gitu yang mau ditulis Pak Jimli. Dan kalau saya intinya apa sih? Penyeimbangan kembali struktur ketatanegaraan antara demokrasi dan hukum. Kecenderungan yang muncul terakhir ini di dalam lapangan kan, ini demokrasinya terlalu transisional, hukumnya ketinggalan. Sehingga ini demokrasinya tidak imbang dan ini berbahaya. Dan oleh sebab itu lalu menimbulkan stigma-stigma. Ketika kita akan berbicara tentang perbaikan, dianggap mau melawan elit-elit politik, kekuasaan politik, sehingga muncul pelarangan buku itu tadi yang Dandi Laksono. Diskusi buku itu ya. Karena sudah ada stigma, Dandi Laksono ini adalah pembuat film Dirty Vote. Ya kan? Lalu dikira sama dengan itu, padahal itu beda isinya. Itu kan stigma tidak berarti sama. ya yang muncul ya. Dari stigma, dan polisinya enggak pernah baca buku. Melarang ke situ. Harusnya dibaca dulu gitu, lalu dilarang beredar gitu kan. Kan polisi enggak tahu isinya apa buku itu. Pokoknya ada Dandi Laksono kali ya. Ada baca buku karena di itu situ. kali ya. Iya, dugaan saya sih. Dipikir akan apa alasannya film kalau gitu ya. orang mau diskusi kok dilarang dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu bagus sekarang untuk menata kembali, untuk riset itu, dan itu evaluasi kembali. Itu memang bagaimana hukum, kalau istilah yang umum di dalam ilmu itu demokrasi, ini nomokrasinya itu harus seimbang. Harus seimbang. Demokrasi dan nomokrasi. Iya, harus seimbang. Kalau bicara soal hukum dan demokrasi, sekarang ingin masuk ke Mahkamah Konstitusi, Pak. Bapak berdua ini kan tokoh penggerak Mahkamah Konstitusi, masa-masa awal dibangun, lalu diteruskan Pak Mahfud. Ketika itu MK itu namanya harum, terpandang, gemilang lah sebagai sebuah institusi yang dibanggakan oleh masyarakat. Nah, sekarang kondisinya agak berbeda, Pak. Ini saya agak masuk sedikit ke situ karena kita bicara MK tanpa Jimli dan Mahfud rasanya enggak lah gitu ya. Jadi apa yang di mata Pak Jimli lihat sekarang Mahkamah Konstitusi, Pak? Belakangan kan muncul banyak cerita mungkin menjelang Pilpres 2024 ada gonjang-ganjing, Bapak langsung sidang waktu itu, lalu ke sini ada pemilihan ketua MK oleh DPR kemarin yang
bukan ketua MK, calon hakim MK kalau DPR kemudian dipertanyakan, apa yang terjadi di mata Bapak sekarang terhadap MK menurut Pak Jimli? Ya, Kak, ini fenomena umum. Semua lembaga-lembaga yang rekrutmen anggotanya dipilih atau fit and proper test. Lewat DPR Sekarang, itu? Iya, sekarang banyak sekali. Itu satu ya. Itu diaturnya sektor demi sektor, undang-undang masing-masing. Ya, semula kan tugas DPR kan cuma 3, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Nah, nggak ada itu uji kelayakan kepatutan gitu ya. Nah, tapi sebagai varian dari pengawasan itu diperkenalkan ada right to confirm, untuk memberi konfirmasi atau untuk memilih. Tapi kalau dihitung sekarang udah banyak sekali, 340 lebih. Maka ini perlu dievaluasi. Satu. Yang kedua, semua lembaga-lembaga yang independen itu pada periode pertama, kedua paling tidak ya, sesudah periode kedua atau ketiga, dilihat, betul ini lembaga penting sekali. Maka mulai ada usaha untuk menitip orang. MK itu begitu periode pertama, periode kedua, banyak sekali undang-undang dibatalkan ini. Maka mulailah muncul ide untuk ngirim orang. Gitu loh. Utusan ke dalam lagi. Makanya dari dulu saya bilang, ingat 3 hakim MK itu dipilih oleh DPR, 3 dipilih oleh Presiden, 3 dipilih oleh Mahkamah Agung. Dipilih oleh, bukan dari. Tidak representasi dari bukan tempat dari, itu. sehingga tidak muncul persepsi seolah-olah ini orang kita. Nah, jadi dia harus dijaga independensinya, check and balance 3 sumber ini, sehingga independensi kekuasaan kehakiman nggak boleh diganggu. Itu tercermin misalnya Aswanto, wakil ketua, dicopot, di-recall istilahnya. Di-recall oleh DPR. Nah, itu sebenarnya fenomena umum berlaku untuk semua lembaga yang dianggap penting. Maka utusan politiknya BPK begitu, BI begitu. Nah, jadi memang ini harus kita beri perhatian supaya partai politik diberi pembatasan. Ada reformasi juga dalam sistem kepartaian, sehingga dia tidak dibiarkan ikut campur, akan mengganggu independensi peradilan. Nah, khusus mengenai MK ini, menurut saya kasusnya udah banyak. Udah banyak, tapi udah naik lagi. Misalnya ada Akil Muhtar, ada Patrialis Akbar, ada gitu kan. Iya. Tapi yang paling titik nadir itu ya gara-gara putusan 90 itu. Yang Bapak sidangkan itu. Nah, kemudian sesudah kita putus MK sampai sekarang, kalau feeling saya, penilaian saya ya, ini sudah lumayan, sudah kembali. Belum 100%. Beberapa keputusan-keputusannya sudah. Jadi insya Allah saya sih optimis, ya kan, akan kembali. Sisa-sisanya soal akibat dari 90 itu, ya udah biar aja, nggak apa-apa. Jadi catatan sejarah. Iya, jadi catatan sejarah. Misalnya itu Arif Hidayat, dia pamit. Kemarin bicara. Tapi dia mengungkapkan unek-uneknya. Ya nggak apa-apa, udah pensiun. Jadi waktu sebelumnya saya bilang nggak boleh. Makanya dia termasuk diberi sanksi juga waktu itu oleh MK. Iya, Pak ya. Oh iya, jadi MK yang saya pimpin itu di sepanjang sejarah di seluruh dunia belum pernah ada 9 hakim semuanya diberi sanksi. Baru kami kemarin itu, termasuk Wahid Wahiduddin Adams. Dia kan anggota MK. Saya tanya, Pak Wahid, you bersedia nggak menerima sanksi ini? Ya, Prof, saya siap. Nah, kalau begitu 9-9-nya kena semua, termasuk Anda. Anggota MK. Memberi sanksi pada dirinya sendiri. Karena serius sekali dampaknya. Pak Mahfud, kalau dengarkan Pak Jimli tadi, bisa dibilang bahasa lain ada upaya pelemahan terhadap lembaga-lembaga yang tadinya kredibel gitu, Pak ya.
Dengan Alamiah, memutus orang, alamiah apa segala saja. macam gimana Pak? Iya terjadi, ya alamiah. Alamiah. Pelemahan itu selalu terjadi Selalu setiap muncul. perkembangan. Oleh sebab itu institusi itu harus dipelihara benar. Karena begini, misalnya MK, yang putusan Pak Jimli MK itu sangat bagus. Karena begini, menurut aturan resmi, seorang hakim MK itu yang melakukan pelanggaran berat harus dipecat dari jabatannya sebagai hakim. Tapi Pak Jimli tidak mau Nggak pecat. ngasih. Tidak ngasih. Kenapa? Kenapa, Pak? Hanya dicopot dari jabatan ketuanya. Sebagai hakim dia tidak dipecat. Meskipun publik waktu itu udah copot aja, kira-kira gitu ya. Dan aturannya Desakan harus publik. copot. Tapi Pak Jimli ngerti loh kalau ini langsung dicopot, gawat. Karena kalau dicopot, dia boleh membentuk hakim baru untuk banding. MK baru untuk banding, diperiksa lagi pada tingkat banding. Iya. Oleh sebab itu Pak Jimli, udah jabatannya aja gitu. Kalau cuma jabatannya kan nggak bisa banding. Langsung berhenti. Oke. Nah Iya, itu iya. sangat bagus. Oh. Kalau enggak pada waktu itu copot ya sudah, saya mau naik banding, bentuk MK baru kan gitu. Iya. Kemungkinannya Iya. revisi Iya, itu. iya. Dan juga dia kan terbukti tidak puas. Jadi dia melawan. menggugat ke pengadilan Ke tun. pengadilan tuan, betul. Seandainya dia diberhentikan sebagai anggota, maka harus ada kepres. Kepres akan tanya, ya kan? Ini kakak ipar nih. Kakak ipar. Iya ya. Sebelum menandatangani kepres, tanya dulu ini sudah final dan mengikat belum? Iya. Kan belum final dan Belum final mengikat, kan mengikat. masih ketun. Iya. Maka sampai pemilu selesai, ketua masih dia. Iya. Maka akan susah ada Iya. Ini kakak ipar soalnya presiden. Iya. Presiden sama dia. Iya. Jadi belum Strategik final. betul Pak ya. Nah, maka kalau diberhentikan sebagai ketua, nggak perlu kepres. Nggak perlu kepres. Itu hanya internal. Cukup sidang mereka. Good point. Hebat kan? Iya. Hebat. Itu. Saya ingat Pak Mahfud untuk komentari mengapresiasi Oh putusan iya, Bapak ya itu. gini. Ini Gimana Pak? ada pernah ada sedikit Iya, iya. kesalahpahaman. Bapak Saya- muji-muji waktu itu saya dengar. Iya, saya Ada- puji putusannya. Tapi sebelum itu ada sedikit kesalahpahaman. Waktu MK itu, besok ini sudah banyak pengaduan. Kita mau bentuk MK. Lalu saya bilang, MK juga apa itu? Nanti bisa diatur tuh. Nah, ada itu kan, Oh, saya Pak bilang Mahfud komentar gitu. gitu. 4 hari kemudian dibentuk Hmm. MK Pak Jimli. Loh, kalau Pak Jimli bagus. Oh, saya bilang begitu. Kan Pak Tadinya Jimli Bapak belum tahu bagus. siapa. Udah sanksi duluan Pak Mahfud. Iya, karena nggak tahu Pak ketika Jimli. MK ngomongkan. Kan gini, saya dihubungi, saya bilang nggak bisa, saya anggota DPD. Oh iya. Saya anggota MPR nggak boleh. Jadi mereka rapat nih bersembilan. Begini, karena ini terutama yang 8 nih, ini nggak bisa, harus Pak Jimli karena ini menyangkut ketua, harus mantan ketua dan pendiri. Jadi kesimpulannya ini apa namanya? Nah terus apa tadi? Iya, harus jadi mantan ketua MK, harus ketua MK ya, jadi ketua. Nah, Terus? nah, lalu mereka rapat begini, bagaimana kalau dibikin ad hoc? Kalau menurut undang-undang ini kan tetap Permanen ya. setiap tahun paling nggak Iya, diangkat. iya. Nah, tapi kalau tetap, saya kan punya jabatan tetap. Nggak boleh Nanti ngerakap. dipersoalkan. Hmm. Saya bilang jangan, nggak mau saya. Ya kan? Nah, ternyata mereka buat kesimpulan, keputusan, ya udah bikin ad hoc saja khusus untuk ini selama 30 hari. Oh. Kalau 30 hari, saya tanya ketua DPD. Boleh apa enggak? Saya tanya sama ketua Badan Kehormatan. Saya diminta begini, bagaimana baiknya? Kalau itu penting itu Pak Prof, Bapak harus malah disuruh. Semangat malah. Oke, kalau gitu, ternyata di kemudian ada yang mempersoalkan bahwa saya itu anggota DPD mestinya nggak boleh. di situ. Dan karena udah lebih dulu saya Iya. konsultasi, Iya, iya. aman kan? Jadi kepada MK saya bilang, Sekjen datang ke rumah saya bilang, iya deh, tapi dengan syarat ya, hanya ada 30 hari. 30 hari. Benar, diangkatlah 30 hari. Nah, misalnya kita kerja. Iya kan? Walaupun ada yang melaporkan ke DPD. Mempermasalahkan. Iya. Iya, Kan Pak. tuntutannya itu berat supaya putusan 90 dibatalkan oleh MK. Iya. Itu 26 profesor doktor pinter-pinter. Iya. Iya kan? Minta supaya dibatalkan. Luar biasa. Karena ada undang-undang kekuasaan kehakiman pasal 17. Pasal 17 ya. Iya, ada 3 ayat. 1, hakim tidak boleh menangani perkara yang ada pihaknya itu berhubungan keluarga. Dia. Betul. 2, kalau dia tetap menangani dan mengambil keputusan, putusannya tidak sah. 3, kalau putusannya tidak sah, maka harus dibentuk majelis baru untuk
memeriksa ulang. 3 ini undang-undang kekuasaan kehakiman. Itu dijadikan dasar oleh pemohon untuk MK membatalkan. Waduh, berat ya, juga ini. Karena alasan kita ini putusan MK itu tidak di undang-undang diaturnya, di undang-undang dasar lebih tinggi. Final dan mengikat. Kedua, majelis kehormatan ini kan ngurusi kelakuan dari orang yang membuat keputusan, bukan ngurusi putusannya. Betul ya. Gitu kan? Iya. Itu itu yang paling berat. Nah, yang kedua memecat dari anggota itu. Ya kan? Nah, tapi jalan keluarnya kami bertiga, Pak Bintan Pak Bintan, yuk punya pendapat begitu, disenting aja. Biar masyarakat tahu bahwa ini udah kita diskusikan. Iya. Tapi solusinya nggak boleh begitu, harus begini. Ketuanya aja. Jabatannya aja. Dengan tambahan. Iya. 1, dia diberhentikan sebagai ketua. 2, tidak boleh lagi menjadi calon ketua. Ya, Tidak dan boleh lagi sidang yang terkait. Tidak boleh menjadi ketua lagi. Nah, kalau ada pemilihan. 3, tidak boleh menangani perkara yang ada kaitan dengan pilpres. Karena ada ponaan di situ. 4, tidak boleh menangani perkara yang ada kaitan dengan PSI yang ketua umumnya ponaan juga. 4 ini keputusan. Luar biasa. Selesai. Tapi puas rakyat. Iya, Pak. Iya. Itu dia. Meskipun waktu itu ada juga yang mempertentangkan Pak Mahfud dengan Pak Jimli ketika Bapak mengatakan saya nggak percaya, tiba-tiba baru Pak muncul belakangan nama Pak Jimli. Iya. Karena itu sudah proses rekayasa semua. Waktu itu belum boleh diminum. Pak, ini boleh, Pak. Ini bukan properti aja, Pak. Saya kira hanya pajak. Saya ikut Pak Mahfud minum, Pak. Maka begitu keluar putusannya, saya nyambut pertamanya putusan bagus, harus kita terima. Iya. Tapi meski begitu, begini Pak Jimli itu jejaknya di MK luar biasa. Dulu ketika MK itu dibentuk kan nggak punya kantor ya Pak Jimli. Awalnya nggak punya kantor ya? Nempel di mana Pak Mahkamah Agung. Modal 3 kertas. Di hotel. Undang-undang dasar, undang-undang MK, dan Kepres. Selebihnya nggak ada. Nggak ada uangnya. Dari sendiri kantor di mana, numpang di mana. Tapi kegigihan Pak Jimli dapat gedung mega kayak gini. Bahkan untuk disejajarkan sebagai lembaga negara utama pada waktu itu, istana tidak tahu loh. Ketika rapat pertama tuh MK kursinya di mana katanya. Oleh orang istana, MK itu apa? Dikira LSM. Astaga. Jadi duduknya tidak bersama presiden. Itu rapat di istana tuh Pak ya? Kan lembaga baru. Ada Pak Jimli kan yang berjuang. Loh ini lembaga negara ini sama dengan lembaga. Nah sejak itu lalu MK muncul kan. Pak. Jadi kalau itu ketua lucu-lucuan gitu. Jadi kan sesudah kita kan, pertama saya kirim surat dulu kepada Presiden, Wapres, Ketua MPR, DPR, MA, BPK mau memperkenalkan diri. Saya kirim surat. Alamatnya di HP saya. Yang menjawab pertama Billy Yudono, Ketua BPK. Gitu, kan? Sekretarisnya telepon. Ini apa? Sekretarisnya Pak Jimli. Benar. Jadi Billy Yudono Ketua BPK paling semangat. Besok kata jam 10. Oh lu jangan dulu. Tolong ini Pak Jimli nih, saya bilang. Kasih tahu kita mau ketemu presiden dulu. Ya, begitu Wapres. Nah, baru yang ketiga ya. Diatur lagi. Itu 1. Yang kedua itu waktu apa namanya? Waktu mau upacara. Apa? Bukan. Kursinya diletakkan di belakang. Iya. Nah, itu nggak mau saya. Terus saya sudah dapat anggaran dari Pak Budiono, Menteri Keuangan. Lalu kami sewa mobil. Tolong cari mobil Polpo yang sama dengan mobil menteri, warnanya sama segala macam. Nah, itulah. Cari dapat. Nah, udah pakai. Terus saya bilang, tolong bikin itu ya, B9. Dulu bukan RI. B9. Saya telepon protokol istana. Bekas B9-nya ketua DPA itu saya pakai. Tolong Pak Prof, kita rapatkan dulu. Ya, nanti enggak. Kamu rapat. Yang penting saya mau bikin ini. Ketua MK yang sendiri pelan mobil gitu ya. Jadi dia kelabakan kan. Rapat dulu. Udah kamu rapat-rapat aja. Tapi ini kan nomor 9, ini kan DPA. DPA bubar, MK lahir. Saya pakai duluan.
Jadi sejak minggu pertama udah pakai B9. Biar mentar ini ketua MK. Istana yang menyesuaikan. Dia menyesuaikan. Padahal belum apa-apa waktu itu. Kantornya belum ada. Dan Pak Jimli tersinggung suruh duduk di belakang. Nggak mau ya Pak. Jadi Aduh. perlu itu Lucu. kesombongan Iya, Pak. konstitusional. Dan megang tereng Pak, kan pakai gedung pertama yang hebat begitu, simbolnya kan luar biasa kan Pak ya. Iya. Simbol negarawan kan Pak, gedung MK itu. Luar biasa. Tapi panjang pembicaraan kalau antara persahabatan Pak Mahfud sama Pak Jimli ini. Story-nya banyak. Tapi juga Pak, kadang-kadang Anda berdua kan hebat gitu, kadang-kadang juga dianggap orang sebagai rival, ada perbedaan. Pak Mahfud dilihat dari sisi itu seperti apa? Pak? Perbedaan pendapat. Perbedaan pandangan, perbedaan langkah yang sering diambil, dong, sehingga sering. orang bertentangan antara Mahfud dan Pastilah. Jimli gitu. Itu Sering. gimana Pak? Buku saya 82. Iya. Isinya pasti banyak beda pendapat. Beda pendapat sama Pak Mahfud. Sering. Tergantung beda. apa, ide apa coba. Iya. Boleh aja. Iya. Nggak apa-apa. Bisa dalam konteks apa Pak? Kalau di MK misalnya putusan-putusan Pak Jimli sering juga saya kritik. Yang pertama itu dulu Asik banget ini begini ya. yang rame soal KY. Putusan tentang KY kan banyak kritik, DPR hampir semua ngeritik. Saya waktu itu di DPR sama ngeritik. Oh. Tapi enggak apa-apa, dia ngundang saya datang diskusi Iya, gitu. iya. Saya juga Demokratis itu sekali biasa ya. aja. Ketika saya jadi kepimpinan MK ada putusan-putusan Pak Jimli juga sering Busro. ngeritik. Enggak apa-apa, enggak Busro ada marah sama masalah. saya itu. Gimana Pak Busro? Busro Kodas? Busro. Waktu itu KPK beliau atau apa? Ketua KY dia. Dia ketua KY. Komisi Yudisial ya. Ini Busro kan? Ah. Nah. Jadi marah dia sama saya. Mau gimana profesor tidak konsisten? Karena di buku saya memang disebut bahwa Komisi Yudisial itu bisa menjadi penegak kode etik bagi hakim dan hakim konstitusi. Pokoknya semua hakim. Semua hakim. Nah, oke. Itu di buku saya begitu. Iya. Nah cuma ini ada masalah waktu menyusun undang-undang MK. Saya kan anggota tim. Jadi saya dibayar oleh DPR dan oleh pemerintah. 2 SK. Honornya 2. Jadi saya masuk dalam tim perancang undang-undang MK yang pertama. Jadi saya menjelaskan itu. KY belum berdiri. Tahun 2003 itu belum berdiri. Jadi saya bilang nanti yang mengawasi etika hakim konstitusi itu Komisi Yudisial. Tiba-tiba semua nunjuk tangan mantan anggota PAS 1. PAS 1. Iya, termasuk itu Pak siapa namanya? Pokoknya semua nunjuk tangan, ya kan? Oh, termasuk Andi Matalata, termasuk apa? Ya, senior-senior Iya, dulu senior ya. ya. Iya. Lukman ya. Nah, dia bilang, "Oh, nggak begitu. Semula Komisi Yudisial itu di dalam rancangan perubahan Undang-Undang Dasar itu di 24C. Jadi yang pertama Mahkamah Agung 24A. 24B itu Mahkamah Konstitusi, terus KY 24C gitu. Nah, dalam perdebatan kesimpulannya, wah ini salah ini nomornya ini, dibalik. Kenapa? Karena KY itu ada kaitan dengan Mahkamah Agung, nggak ada kaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Jadi idenya semula itu KY itu adalah internal pengawasan internal etika di Mahkamah Agung dibikin independen keluar. Itu idenya. Jadi memang tidak ada hubungan dengan OMK. Nah, maka nomornya dipindah. Itu pendapat. Oh, begitu. Ya sudah. Nah, maka waktu saya ketua MK ada perkara. Ya sudah, kita putus saja bahwa hakim MK tidak termasuk objek yang tapi sebaliknya kita bikin dewan etik sendiri. Itu yang membuat Pak Busro Iya, karena saya berubah pendapat dari buku saya. Gitu. Tapi kan ada penjelasannya. Maka di dalam undang-undang MK itu dibikin dewan etik sendiri. Sebagai solusinya. Nice story, oke. Kita lanjut Pak, ini masih ada terakhir nih. Nah ini dia, terjaga dan terpercaya. Ini kira-kira bagian yang pinginnya kita Pak pemirsa makin dekat dengan Pak Mahfud dan Pak Jimli, bicara tentang personal, keluarga dan segala macam. Saya bertanya-tanya, hebat betul ya orang tuanya Pak Mahfud dan Pak Jimli ini. 70 tahun lalu, 69 tahun lalu ketika lahir orang-orang ini,
didoakan dan jadi gitu Iya ya, ya. 69 ya? Ya Pak, Pak Mahfud 69 kan Pak ya? Pak? Umur. Iya. Iya. Umur saya sekarang 68. 68 masuk 69 kan, 3 Pak? bulan. Saya sama sama Yusril. Menjelang 70. Jumat Sabtu besok dia 70. Iya kan? Sesudahnya giliran saya. Iya, bersangkatan ya, seumuran berarti ya. Seumuran kan. Ya, maksud saya sekian puluh tahun lalu mendoakan supaya orang yang namanya Mahfud betul-betul terjaga, sidik betul ya, terpercaya gitu. Apa Pak? Itu apa itu doa dari orang tua sehingga bisa seperti itu terus Iya, terjaga? kalau kami tradisi di Madura terutama yang orang-orang NU itu kalau minta nama kan minta nama ke kiai. Minta nama ke kiai. Oh. Jadi kiai itu Tradisi pesantren itu ya? Iya, tradisi. Di Madura. NU lah, NU, hanya ya. itu orang minta tolong dong anak saya apa namanya yang bagus. Lalu biasanya nama-nama yang bagus itu diberikan oleh kiai. Nah, seperti nama Mahfud itu diberikan kepada saya karena ini apa artinya? Artinya orang yang selalu terjaga, selalu menjaga diri gitu. Itu namanya Mahfud. Dan nama Mahfud itu banyak sekali. Ada Kiai Sahal Mahfud, ada Kiai Musa Mahfud, ada Mahfud Siddiq. Nama Mahfud populer, sehingga saya diberi nama Mahfud maksudnya biar terjaga kan. Nah, baru tambahan MD-nya tuh kemudian sebenarnya nama aslinya Mahfud aja, Muhammad aja. Mahfud. Muhammad Mahfud. Okay. Ya doa tentu kan. Nama itu kan menggambarkan doa harapan orang tua kan. Agar ini agar anak ini terjaga akhlaknya, terjaga hidupnya dan macam-macam. Dan alhamdulillah sampai sekarang berusaha. Saya tidak akan katakan saya jujur terjaga, tapi saya berusaha untuk mengingat-ingat itu. Pasti tidak ada orang sempurna, tapi berusaha untuk selalu benar, lurus dan menjaga diri itu sebuah usaha yang harus dilakukan terus-menerus gitu aja kalau saya. Pak Jimli, di belakang nama Jimli ada Asyidiki itu begitu juga. Dulu ada terkenal namanya Hasbi Asyidiki. Iya, dulu. Hasbi Asyidiki. Hasbi, ahli tafsir Pak itu dulu ya? Iya, bapak saya itu ya penggemar Hasbi Asyidiki. buku-bukunya Hasbi Asyidiki itu. Oh, ahli tafsir itu ya. Jadi bapak saya itu petani, tapi juga dagang, tapi guru juga. Kalau di desa saya di Kedaton di Batu Raja itu ada ini masjid dua, sini. Ini Dua masjidnya? ya masjid umat Islam, masjid Muhammadiyah. Oh, iya, umat Islam dan Muhammadiyah. Itu, ya. Sama dengan Madura. Kalau Madura NU dan Muhammadiyah itu tidak Islam. Walaupun ini NU dan saya. ini bukan NU juga, Iya, bukan nggak ngerti NU juga. Nggak ngerti juga. Iya. Pokoknya Islam. Islam lah pokoknya, sana Muhammadiyah. Itu iya. Nah, tapi bapak saya itu yang bisa khotbah di dua-duanya, Oh, bisa diterima diterima di dua-duanya. Nah gitu. Wah, luar biasa. Walaupun untuk jamaah haram ini sholat di sini. Iya, kalau jamaah. Nah, jadi dia itu pencinta bukunya Hasbi Asyidiki. Hasbi Asyidiki. Bahwa semua bukunya lengkap di rumah saya itu ada semua. Itu di Jogja kan Pak Hasbi Asyidiki ya? Iya. Jogja, karena orang iya. Aceh tapi di Jogja. Dan paham keagamannya progresif dan unik juga. Progresif. Bagi dia dari Aceh ke Jogja tuh musafir. Sepanjang hari musafir dong, sepanjang tahun musafir. Gitu ya, progresif terkenal sekali Pak. Kitab-kitabnya menguasai Iya, sekali. Kitabnya Bega bahasa Ya, Arab. samalah dengan Kiai Ibrahim Hussein lah kira-kira. Ibrahim Hussein. Dengan tingkat yang berbeda ya. Bapaknya Nadir. tuh. Waduh. Nadir Syah Hussein. Itu pernah jadi ketua Komisi Fatwa MUI, tidak tergantikan sampai meninggal. Oh, sampai Jadi meninggal. kalau ada berdebat, semua pendapat itu, nggak begitu, pendapat kitab begini. Itu salah itu. Itu hebat gitu, itu. iya. Ibrahim Hussein. Nah, ini Hasbi Asyidiki itu kayak gitu. Menguasai banyak sekali. Ya tentu istihadnya kan sebagai orang Aceh, musafir. Iya. Tapi banyak di lingkungan umat tuh kayak gitu. Sebenarnya termasuk Gus Dur juga tuh. Iya, Gus Dur juga sama. Saya pernah sekantor di LP3IS dulu. Dulu Pak ya. Oh, waktu itu ya. Iya, kalau hari Jumat kumpul nih. Jauh hari sebelum jadi ketua PBNU. Oh, dia kan penulis. Betul. Kalau Jumatan, ada kumpul, diskusi. Menarik sekali. Tapi udah jam 11.30, pulang dia hilang. Kami sholat, mana dia? Pas 1.30, ada lagi dia. Kata orang, sholatnya di Masjidil Haram. Ya itu jawaban Masjidil Haram. Ya sudah, kita mau apa? Soal agama pendidikan itu juga yang membuat Pak Jimli dan Pak Mahfud itu mirip-mirip gitu ya.
Jadi mereka ini intelektual konstitusi gitu ya. Dosen juga dai, Pak Mahfud dan Pak Jimli ini. dai. Jadi itu Ya, Pak? yang ketiga tuh Yusril. Yusril tuh begitu juga. Yusril juga begitu. Waduh, penceramah. Benar di mana. Pak, benar. Saya bilang trio ini luar biasa. Itu Bisa hebat itu. membayangkan sekali waktu juga muncul lagi era begitu dengan Saya tiga orang jadi yang sama. dosen pertama itu asisten dosen. Pertama itu saya diangkat oleh Profesor Usman Ralibi. Oh, Usman Ralibi. ya. Tapi Iya, iya. dosen Studia Islamika. Dosen agama. Agama. Cuma namanya itu dibikin Studia Islamika. Nah, Yusril itu bareng sama saya. Dibagi. Saya dapat Fakultas Ekonomi. Misalnya Sri Mulyani. Itu pernah mahasiswa saya itu. Iya. Terus Yusril di FISIP. Fakultas Teknik. Dibagi. Dibagi. Pak Usman tuh. Usman Ralibi itu ya. Jadi sama itu. Kami bertiga ini. Itu Iya, seperti iya, ada. iya. Mirip, Pak. Tiga-tiganya di tim reformasi. Iya, luar biasa. Dipertemukan lagi di tim reformasi Iya, Polri. iya. Aduh. Ngomong-ngomong, jadwal ceramah Ramadan sudah ada, Pak? Pasti Enggak, kan? saya sudah begini, saya tahan diri saya mau mendengar khotbah Jumat enggak lagi. Enggak Meskipun masa mudanya ceramah di masjid. Iya, sekali-sekali aja. Tapi kalau khotbah Id, nah itu masih terus rutin. Pak Mahfud gimana jadwal? Masih jalan. Ya saya milih sekarang yang apa namanya agak besar, bukan mengecilkan masjid lain. Saya di Istiqlal, di UGM, di ITB, di UI, di kampus-kampus. Kemudian nanti Idul Adha-nya kalau enggak Idul Fitrinya kalau enggak salah di Al-Azhar ya. Oh, Al-Azhar di Al-Azhar, sini. kalau nggak Al-Azhar. salah. Itu kan beliau yayasan Pak Ketua pembina. pembina yayasan di Al-Azhar. Iya kan Pak. Oh, Ya. Netizen kalau ada yang Saya masih jalan, Pak. Idul Ya, Pak. Fitri di mana? Di Al-Azhar. di Al-Azhar Pak. Ah, iya sudah. Sudah dapat. Sudah dapat surat. Ya, biasanya saya selalu kasih sambutan dulu. Di situ sambutan Ya. dulu. Jadi saya mengumumkan udahlah saya nggak usah khotbah lagi. Ya. Giliran mendengar. Ini sekaligus Cuma pengumuman. kalau Al-Azhar itu saya bilang sudah sejak lama mazhab kita kalau Idul Fitri ikut ulil amri. Kalau Idul Adha ikut Masjidil Haram. Oh, itu ya. Nah, jadi supaya tidak kacau Tidak jadwalnya. ada jadwalnya. Ya kan? Iya, Pokoknya iya. apa kata sidang isbat di Jakarta, nggak peduli. Yang penting sudah di Mekah. Di bagaimana? Arafah yang di Mekah Arafah. gitu. Iya, ngikut itu Haji ya. Arafah gitu. Al-Hajj Arafah. Sunda ya. Kelapa enggak ya? Pak Jimli enggak ngurus Sunda Kelapa? Enggak. Pak Aksa di situ ya. Pak Aksa, Pak Fuad, itu pembina. Oh, gitu ya. Oke, jadi Anda yang mau sholat Id, mau dengarkan ceramahnya Pak Mahfud, datang ke Masjid Al-Azhar. Nah. Di situ juga ada sambutannya Pak Jimli nanti. Jadi saya luar biasa kasih ada sambutan. orang ini ketemu di sana ya. Baik Pak Jimli, terima kasih Pak di Jadi pembicaraan nanti kita. sana ya? Insya Allah Pak, saya ikut ke sana. Ya, masih sebulan lagi. Sebulan lagi. Pak Mahfud, terima kasih Pak Mahfud. Terima kasih, Pak Jimli. Ini perbincangan dua Syukran. sahabat yang Luar biasa. ya, luar biasa, sangat inspiratif. Anda dapat pelajaran banyak dan Indonesia beruntung memiliki Jimli As-Siddiqi dan Mahfud Yusril MD. udah ya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Oh, maksudnya bareng bertiga ini. 3 minggu lalu. Kita Nanti pertimbangkan kapan ya. kita Kita bertiga? bertiga ya. Cocok. Baik, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Thank you, Pak. Mantap ini. Ini mantap.